Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbalikan dengan sejarah kota, sejarah desa ini tampaknya belum menarik bagi sejarawan untuk diteliti. Karena alasan yang paling prinsip adalah berkaitan dengan kelangkaan sumber. Jadi kelangkaan sumber ini biasanya karena pembuat dokumen di tingkat desa ini jauh lebih sedikit, karena orang-orang pintar, orang-orang yang terpelajar di desa memang jumlahnya sangat terbatas. Artinya mereka yang mempunyai pengetahuan luas mengenai desanya itu bisa dihitung dengan jari. Artinya mereka adalah orang-orang yang sebenarnya merupakan penerus literasi, tetapi bisa juga mereka adalah penerus oralitas. Ya, jadi mereka menguasai kisah-kisah atau cerita-cerita yang berkaitan dengan desa tersebut. Nah, tentu saja sejarah desa itu lebih banyak dari sumber lisan. Jadi untuk kontemporer memang bisa sumber sejarah lisan, tetapi untuk desa, ya misalnya 60 tahun yang lampau atau 50 tahun yang lampau atau 70 tahun yang lampau, maka sumber sejarah lisan memang sudah tidak ada lagi, sehingga mereka kemudian memberikan kesaksian dalam bentuk tradisi lisan maupun folklor lisan, ya. Nah, sehingga mereka merasa tidak tertarik untuk menulis karena karyanya akan dipandang sebagai cerita rakyat, bukan sebagai cerita sejarah. Nah, lagi pula sejarah desa ini memang ada kecenderungan menuju kepada sosio-kultural. Artinya masyarakatnya merupakan masyarakat yang terbentuk dalam waktu yang lama. Jadi desa-desa itulah yang sebenarnya merupakan objek penelitian sejarah lokal yang sesungguhnya, karena di situ kebudayaan sudah terbentuk oleh masyarakatnya yang memang hidup lebih dari ratusan tahun yang lampau. Jadi kebersamaan mereka kemudian menghasilkan adat istiadat, menghasilkan etika-etika yang semuanya bila dicermati itu lebih cenderung menjadi sumber yang bersifat antropologis. Nah, kalau antropologis, maka sejarawan merasa kurang happy gitu ya, kurang begitu senang melakukan ini. Tetapi sebenarnya kalau di desa itu banyak orang-orang yang pintar dalam arti intelektual, maka sebenarnya sejarah desa itu akan bisa ditulis dengan sangat baik. Tetapi tidak semua desa menyediakan atau bisa ditemukan sumber-sumber tertulis maupun sumber-sumber yang lain. Jadi memang tampaknya sejarah desa ini lebih dekat dengan penulisan karya yang lebih
antropologis daripada historis. Nah, kenyataan inilah yang menjadikan sejarawan belum tertarik, artinya sejarawan belum berusaha untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang mungkin bisa dilakukan, misalnya dengan wawancara individual maupun wawancara simultan, sehingga dokumen suara bisa menjadi dokumen tertulis. Nah, kalau ini dilakukan sebenarnya dari waktu ke waktu, maka dokumen ini akan bisa berguna gitu ya. Karena memang dengan terbatasnya orang terpelajar di desa memungkinkan tidak adanya sumber-sumber tertulis yang dihasilkan oleh mereka, karena mereka lebih cenderung untuk menyebarkan informasi dalam bentuk lisan atau cerita tutur. Nah, sehingga cerita tutur mereka itu berdasarkan kesaksian yang sebenarnya tidak jelas ya, jadi pasti yang dikatakan adalah kata orang, bukan kata dokumen. Jadi kata orang ini yang kemudian menjadi sebab ya bahwa sejarah desa ini adalah merupakan objek yang sebenarnya sangat sulit bagi sejarawan untuk mendalaminya itu jika dia tidak bekerja dari titik nol. Artinya dia tidak bekerja secara terus-menerus sehingga kemudian sejarah desa itu tidak akan bisa diungkapkan kecuali dari desa-desa yang mempunyai tradisi kesejarahan. Ya, kalau di Indonesia misalnya desa-desa perdikan, mereka mempunyai potensi kesejarahan yang tinggi. Nah, sehingga ada kemungkinan sejarah itu bisa ditulis dengan sumber tradisi lisan yang cukup kuat. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.